Mengapa usia 7 tahun merupakan usia yang pas untuk masuk sekolah dasar? Ya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pendapat saya dari sisi psikologis mengapa usia 7 tahun merupakan usia yang pas untuk masuk sekolah dasar. Nah, dalam teori psikologi perkembangan, baik itu dari sisi aspek fisik, yaitu motorik kasar atau halus, aspek kognitif, aspek emosi dan sosial, anak usia 7 tahun berada pada tahap perkembangan yang pas untuk masuk dunia sekolah dasar. Mengapa? Nah, saya akan membahas tentang perkembangan anak pada usia 7 tahun. Dari sisi perkembangan kognitif, usia 7 tahun merupakan usia transisi dari tahap praoperasional ke tahap operasional konkret. Jadi, anak usia 2 sampai 7 tahun berada pada tahap praoperasional, sedangkan anak usia 7 tahun sampai 11 tahun, anak mulai memasuki tahap operasional konkret. Tahap praoperasional adalah di mana anak mulai mengembangkan kemampuan menerima stimulus secara terbatas. Masih terbatas. Pemikirannya masih statis. Belum dapat berpikir abstrak, dan kemampuan persepsi ruang dan waktu juga masih terbatas. Dan di tahap ini, anak menjadi egosentris, jadi anak tidak dapat melihat apapun dari sudut pandang orang lain. Jadi intinya, pada tahap praoperasional, yang masih berkembang di diri anak itu adalah perasaannya. Sementara, ketika mulai masuk tahap operasional konkret, yang mana tahap ini dimulai dari usia 7 tahun. Nah, pada masa ini, anak sudah mampu menyelesaikan tugas-tugas yang rumit, dan anak mulai mampu meninggalkan sisi egosentrisnya, dan mulai bisa bermain secara berkelompok, dan mulai senang, mulai minat untuk bekerja sama dengan teman. Gitu. Nah, pada tahap ini, anak juga sudah memahami tentang konsep motivasi dan mampu berpikir secara sistematis. Nah, sejalan dengan perkembangan kognitif nih, tahap perkembangan emosi dan sosial anak di usia 7 tahun juga semakin membaik. Mengapa? Karena anak mulai bisa melihat dari sudut pandang orang lain. Anak mulai bisa meninggalkan sisi egosentrisnya. Maka, anak mulai bisa merasakan empati pada orang lain. Nah, pada tahap ini, anak juga mengenali rasa malu dan bangga. Nah, anak pun mulai dapat memverbalisasikan emosinya, dan anak akan mampu menyadari perasaan diri mereka serta perasaan orang sekitarnya. Jadi, kemampuan ini mulai muncul. Anak juga sudah mulai mampu memahami struktur aturan tertentu. Nah, sementara untuk perkembangan motor anak usia 7 tahun itu sudah berkembang pesat. Hal ini berhubungan dengan terjadinya proses mielinisasi di otak. Proses mielinisasi adalah semakin berkembangnya lapisan lemak bernama mielin yang menyelimuti sel saraf otak yang disebut akson. Nah, jadi proses ini, inti dari fungsi proses ini adalah mempercepat pengolahan informasi di otak sampai otak memberikan perintah ke tubuh. Jadi, sebelum proses mielinisasi ini terjadi, pengolahan informasi di otak lebih lambat. Sementara, ketika proses mielinisasi ini terjadi, otak mengolah informasi yang diterima oleh panca indera itu lebih cepat, dan otak juga memberikan perintah untuk merespon itu juga lebih cepat. Nah, efek dari proses mielinisasi ini, anak semakin terampil melakukan pekerjaan dengan tangan dan kaki, seperti ikat tali sepatu, mengelem kertas, menggunting, merapikan baju, dan pekerjaan lain yang perlu tangan yang lebih terampil. Dan juga kemampuan menulis. Kemampuan menulis merupakan kemampuan motorik halus. Jadi kemampuan mata dan tangan untuk menulis kecil itu kemampuan motorik halus.
Dan ini berkembang pesat ketika proses mielinisasi terjadi di otak. Nah, proses mielinisasi ini dimulai pada usia 6 tahun. Nah, dan berkembang pesat sehingga di usia 7 tahun perkembangan motorik anak udah lebih matang dan siap untuk mengikuti kegiatan sekolah. Nah, tentu saja proses ini juga mempengaruhi kemampuan kognitif juga. Gitu. Nah, dari penjelasan panjang tadi, intinya usia 7 tahun itu merupakan usia transisi tadi dari praoperasional ke operasional konkret. Pada usia ini, pada tahap operasional konkret ini, daya pikir anak berkembang ke arah yang lebih konkret, lebih rasional, lebih objektif, tidak egosentris lagi. Daya ingatnya juga menjadi semakin kuat, hingga anak benar-benar berada dalam suatu stadium belajar. Tidak hanya perkembangan kognitif, perkembangan motorik, emosi, dan sosial anak juga berkembang dengan baik pada usia 7 tahun ini. Hal ini menjadikan usia 7 tahun adalah usia yang tepat untuk masuk sekolah dasar, karena di usia ini, kemampuan yang diperlukan anak untuk mengikuti kegiatan sekolah sudah mulai tersedia. Nah, coba ya, kita lihat kegiatan di sekolah dasar itu kayak gimana. Pertama, kegiatannya belajar di kelas. Nah, ini memerlukan aspek perkembangan motorik dan kognitif. Belajar di kelas berarti anak sudah mampu untuk konsentrasi dalam waktu tertentu, mau mendengar guru bicara, mampu duduk diam, gak ganggu temannya waktu belajar, sabar menunggu teman yang lambat, tapi bisa mengejar juga kalau temannya lebih cepat. Nah, motorik halusnya harus sudah lumayan karena dia akan banyak menulis atau menggambar. Kemampuan memahami bentuknya dia harus lebih baik karena dia akan banyak membaca. Konsep dasar berhitung juga perlu dikuasai. Nah, di usia 7 tahun itu, anak sudah mampu membedakan mana yang prioritas tugas, mana yang tidak. Sementara anak di usia 7 tahun ke bawah masih berpusat pada hal yang menarik perhatiannya karena egosentris tadi. Nah, jadi usia 7 tahun tuh memang sudah tahap anak untuk mengikuti kegiatan di sekolah gitu. Nah, kemudian kegiatan main bareng nih sama temen. Ini terkait sosialisasi dan kendali emosi anak. Bisa nggak si anak main bareng teman-temannya? Nggak rebutan atau maksa, tapi nggak menyendiri juga. Bisa nggak dia mengendalikan emosi, nggak gampang marah atau nangis? Bisa nggak dia bicara dengan baik untuk mengungkapkan pendapatnya dan mengekspresikan perasaan. Nah, seperti penjelasan tentang perkembangan anak sebelumnya, pada usia 7 tahun, anak mulai bisa melihat dari sudut pandang orang lain. Anak mulai meninggalkan egosentrisnya. Anak sudah mulai bisa merasakan empati. Emosinya lebih stabil. Anak juga sudah mulai bisa mengekspresikan perasaannya dengan benar. Nah, ini idealnya anak usia 7 tahun sudah bisa melakukan ini, sudah mempunyai kemampuan-kemampuan ini. Kemudian, kemampuan lain yang harusnya dimiliki anak usia 7 tahun adalah kemampuan kemandirian minimal. Apa itu kemandirian minimal? Kemandirian minimal itu, anak perlu memiliki keterampilan bantu diri, atau bahasa kerennya itu self-help skill sesuai usianya. Seperti, sudah bisa makan sendiri belum? Kan nggak mungkin minta disuapin gurunya terus-terus. Kemudian, sudah bisa pakai baju dan celana sendiri belum? Termasuk yang rada rumit itu mengancingkan kemeja. Kalau belum bisa, repot. Nanti setelah pelajaran olahraga, ganti bajunya gimana? Kemudian, sudah bisa menjaga dan merapikan barang seperti buku, tempat minum, pensil, dan lain-lain. Kemudian, sudah bisa buang air sendiri di toilet atau belum? Dari mulai masuk sampai keluar kembali dari toilet dengan bersih dan kering. Nah, toilet training harusnya
sudah beres pada usia TK. Gak mungkin lah ngandelin guru atau penjaga sekolah untuk nyebokin anak gitu. Dan ini beresiko sekali. Maksudnya sangat beresiko karena terkait dengan body integrity dan juga menghindari pelecehan seksual. Anak harus sudah tahu bahwa alat kelaminnya tidak boleh dilihat dan dipegang oleh orang lain pada usia TK. Ketiga aktivitas tadi, mulai dari belajar di kelas, main bareng teman, sampai kemandirian ini, adalah kemampuan yang seharusnya sudah disiapkan sebelum masuk SD. Sehingga ketika masuk SD, anak tidak mengalami banyak halangan atau masalah yang berarti. Nah, intinya, anak siap sekolah jika usia perkembangannya pun sudah siap. Sudah berada pada tahap usia perkembangan yang memang siap sekolah gitu. Di usia 7 tahun, proses mielinisasi yang terjadi membantu anak untuk memproses informasi di otak menjadi lebih cepat, dan anak sudah mulai mampu berpikir secara logis di usia ini. Sehingga by design, anak sudah mempunyai skill dasarnya untuk mengikuti kegiatan di sekolah dasar. Sekian penjelasan saya, semoga membantu. Hari ini, para orang tua juga sudah melakukan yang terbaik. Semangat parenting!